Giliran udah diet bener, lapar malam hari, ganggu banget. My bro, my sis, kita ketemu lagi. BTW sorry banget, video sebelumnya aku telat nguploadnya. Biasalah, sibuk, terlalu banyak fans. Canda-canda. Tapi aku harap video yang kali ini aku nggak telat lagi uploadnya. Karena aku tahu betul my bro my sis mah kangen mulu. Kalau udah kangen, gak ketemu aku seminggu sekali, nanti bad mood, ngambekan. Aku yang salah, repot nanti. Bro Kevin, kebanyakan ngomong lagi, kebanyakan bercanda. Oke, kita serius sekarang. Pada video kali ini, aku punya cerita dari our fans, klienku, yang gak kalah unik, gak kalah seru, tapi menurutku ini bakal lebih singkat timbang video-video yang sebelum-sebelumnya, tapi tetap menarik buat kita dengerin. So, kita langsung aja mulai. SPF, bukan buat kulit, tapi sharing pengalaman fans. Oke, klienku kali ini tuh cewek, usianya 24 tahun, nggak usah tanya cantik atau jelek, semua sisku mah cantik. Sebelum aku sharing kisahnya our sis, seperti biasa aku tuh udah minta izin ke our sis kalau mau aku sharing pengalamannya, kisahnya, karena menurutku kisahnya sis tuh menarik dan bisa bermanfaat buat banyak orang, buat my bro my sis lainnya. Trust me, ini memang kedengarannya simple, tapi aku percaya hampir 90% my bro my sis juga mengalami masalah yang sama. Bisa dibilang masalah yang umum, even aku pun ngalamin. So, nggak usah banyak cincong, kita let's go. Our sis ketemu dengan aku dalam sesi konsultasi. Our sis sharing nih, dia itu udah diet dengan bener, disiplin, nggak asal-asalan. Our sis tuh sampai belajar, lihat-lihat YouTube, lihat-lihat influencer lainnya, sharing ya apa cara ngelakuin diet itu dengan bener. Bahkan baca-baca jurnal, penelitian, bener-bener dipelajari dengan bener buat ngelakuin diet yang bener. Wah, itu keren banget sih sis. Syami, dia juga olahraga, rutin, gak bolong-bolong. Dan memang our sis sendiri cerita kalau usahanya itu membuahkan hasil. Berat badannya itu turun. Dia pakai foto before after gitu sebulan sekali dan memang ada progres, ada perubahan. Tapi yang jadi problem, dia udah beberapa bulan ini jalanin diet, hampir setiap malam itu dia risih dan keganggu karena dia itu always lapar di malam hari. Our sis sharing, dia selama ini bisa ngelawan, tahan terus lapar di malam hari. Hanya lama-lama risih, keganggu, dan bikin dietnya, perjalanan dietnya itu nggak nyaman benernya. Gak fun lagi, karena keganggu nih tiap malam. Nah, my bro my sis, pasti banyak kan dari kita yang ngalamin hal kayak gini? Bener kan aku bilang? Oke, seperti biasa, sebelum kita eksekusi lebih lanjut, always ambil data, tinggi badan, lingkar perut, dan bla 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 bla. Benernya kita mau tes fisik, tapi our sis juga nggak punya banyak waktu, jadi untuk tes fisiknya memang kita skip kali ini. Dari datanya dan aku bandingkan dengan our sis sebelum diet, dalam tanda kutip masih endut, itu memang ada kemajuan, ada perubahan, progresnya bagus banget menurutku. Dari yang berat badannya berlebih, sekarang bahkan udah masuk ideal, massa otot bagus, presentase massa lemak sekarang juga dalam kondisi yang baik, jauh lebih baik daripada sebelumnya, lebih tepatnya daripada awal-awal sebelum mulai diet. Jujur aku salut banget buat sis, keren nih progresnya. Aku juga sempat minta plan dietnya sis, kalau sis berkenan, aku lihat, aku analisa dikit juga, dan memang nggak ada masalah. Bagus nih plan diet, nggak ada yang kurang tepat atau salah, bagus, oke. Hanya memang aku sempat tambahin beberapa upgrade lagi lah, biar lebih paten lagi. Tapi yang aslinya sis lakuin ini udah bener banget, udah bagus banget. Oke, kita back to the problem. Aku tanya ke sis, malam itu biasanya laparnya itu muncul di jam-jam berapa, di waktu-waktu apa. Dan sis sharing kalau rasa laparnya itu biasa muncul kalau pas sudah agak larut malam, di atas jam 10, 11, 12 gitu. Aku balik tanya lagi ke sis, loh why sis kok belum tidur, ada kerjaan atau ada apa mungkin aktivitas yang penting makanya gak bisa tidur, maksudnya makanya nggak tidur karena harus do something yang penting nih. Nah, dan sis jawabnya benernya nggak ada. Dia memang nggak bisa tidur, suka bergadang, nonton drakor sampai malam. Korean barbecue. Dan memang kebiasaan tidurnya tuh subuh jam 1-an gitu. Jadi udah kebiasaan.
Sebenarnya solusi dari problemnya sis ini gampang banget. Sesimpel sis harus tidur, ojo bergadang. Bergadang itu yang nyebabin sis ngerasa lapar. Bergadang itu yang bikin sis risih sendiri sebenarnya. Why kok bisa begitu? Sesimpel gini, sebenarnya di saat malam hari, kalau kita aktivitas sebagai manusia normal nih, malam tidur, matahari ada, kita aktivitas. Pas di saat matahari terbenam, udah malam hari, tubuh kita itu benernya udah diprogram untuk istirahat. Dia tahu kalau dia itu harus tidur. Habis ini tidur nih, habis ini istirahat nih. It's mean tubuh tahu dia nggak butuh banyak energi, nggak sebanyak kita pas di jam-jam kita beraktivitas. Tapi di saat kita bergadang dan malah nggak istirahat, otak kita nih mikir, loh ini nggak istirahat nih, masih aktivitas, wah butuh energi nih. Secara otomatis otak ngirim sinyal, naikin hormon ghrelin kita, hormon rasa lapar kita, buat bikin kita lapar dengan harapan kita bisa makan, isi energi untuk aktivitas itu. Sesimpel itu. So, kalau kita nggak bergadang dan memang kita tidur, jam tersebut kita memang pakai istirahat, waktunya tidur-tidur, otomatis otak nggak akan mikir, wah ini butuh energi nih, kok masih aktivitas ya? Butuh tenaga lebih nih, tapi bikin lapar nggak akan sampai segitunya. Otomatis nggak akan lapar di malam hari. So aku sharing ke sis kayak begitu. Nah sis ngomong, tapi dia udah kebiasaan nih, susah banget kalau mau tidur tepat waktu itu, like insomnia gitu. Kalau nggak nonton drakor sampai jam 1 itu nggak akan tidur. Ice for Blim's Korean dramas. Jujur aja, problem tidur ini faktor dan solusinya banyak dan nyabang banget. Aku juga dulu itu orangnya susah tidur, suka bergadang parah sampai jam 1, jam 2, jam 3 baru tidur. Tapi aku bisa kasih beberapa tips buat sis, buat bantu tubuhnya agar lebih rileks dan bisa tidur lebih cepat, tepat waktu, dengan kualitas yang baik juga dan nyenyak. Kasarannya, tips untuk menghipnotis kita punya badan. Was hypnotized. Kita hipnotis diri kita sendiri supaya kita cepat tidur. Tal bantal, aku kape turu, gawe turuku nyenyak. Bukan tips kayak gitu, oke? No, nggak cari masalah. Tips pertama, pastikan lingkungan tidurnya kita itu, lingkungan tidurnya sis itu nyaman, enak banget buat sis istirahat. Harus bersih, suhunya pas. Jim was nice enough to give me his bedroom. Kalau sis suka yang kasur guling bantalnya empuk, ya harus empuk. Lampunya juga harus gelap, kondisinya jangan terang. Kemudian juga, ini salah satu metode untuk tidur dengan cepat, dengan kualitas bagus, yang ku ambil dan ku pelajari dari Gary Brecka. Yang nggak tahu itu siapa, search sendiri di Google. Keren itu, kalian juga bisa belajar banyak tips kesehatan dari itu orang. Woi, gak sopan, dari beliau. Ya, dari beliau. Metode tidur ini disebut 10-3-2-1. 10 jam sebelum tidur, no kafein. 3 jam sebelum tidur, no maem. No masuk kalori, apalagi karbohidrat dan gula tuh. 2 jam sebelum tidur, no aktivitas yang terlalu berat, bekerja dan sebagainya, termasuk olahraga. Dan 1 jam sebelum tidur, no screen. Berarti nggak ada HP-an, nggak ada laptopan, tapan, TV-an, dan bla bla bla, itu semua lah. Alihkan dengan membaca buku, atau berusaha tutup mata aja, relaksin badan, or planning besok mau ngapain aja dan sebagainya. Intinya nggak boleh tuh nyalayan terang-terang tuh ya layarnya. Metode ini kedengarannya simple, my bro, my sis, tapi jujur it works banget. Ini justru metode andalanku buat ngatasi insomniaku. Dengan metode ini, wah, kualitas tidur tuh dijamin enak banget, percaya. Sesimpel itu, tapi kualitas tidur tuh garansi enak lah. Makanya sis, my bro, my sis bisa cobain itu. Dan harus cobain, nggak rugi. Tips terakhir yang aku sharing ke sis, perhatikan juga mikronutrisi, khususnya magnesium nih. Karena magnesium ini bisa bantu banget buat kita punya badan tuh lebih rileks, calm down kita punya brain and nervous system, ngurangin stres, dan bantu banget kita supaya kita bisa tidur dengan mudah, dengan nyenyak, dan dengan kualitas yang sangat bagus. Buat cewek 320 mg per hari, buat my bro 420 mg per hari. Akan sangat baik magnesium itu nggak langsung kalian penuhin dalam sekali sikat, tapi kalian bagi nih
beberapa kali konsumsi dalam sehari. It means kalian bagi dalam setiap makanan kalian. Ini aku belum ngomong suplemen loh, aku masih ngomong real food. Real food yang tinggi magnesium banyak, paling gampang kacang-kacangan. Sisanya Google. Jangan jiplak aku terus, kalau kalian Google bisa belajar lebih banyak lagi. Cek itu pakai AI, biar kalian bisa tahu lebih banyak lagi, tambahin informasi lagi. Absorpsi magnesiumnya itu bakal lebih bagus, lebih tinggi dibandingkan yang kita penuhin dalam sekali sikat, dalam sekali makan. Kalau kalian susah menuhin magnesium dari real food, ya kalau terpaksa ya jalannya ya suplementasi, beli suplemen magnesium. Hanya ingat suplementasi itu kalau terpaksa, buat nambahin, bukan jadi sumber utama. Tetap harus ada real foodnya, real food yang tinggi magnesium. Sumber magnesium dari real food itu harus jadi yang paling utama. Kekurangannya baru tambah suplemen, itu paten, itu ngena. So aku sharing semua hal tadi ke kita punya sis, dan dia janji dia bakal coba try semua tips-tips itu. Dan aku juga sharing ke sis, it's okay sis, nanti kalau ada problem atau apa, tolong kasih feedback aja ke aku lewat chat. Nanti feedback, ya apa tipsnya, it works or not, atau ada kendala apa lagi yang baru dan sebagainya. Setelah 1 minggu lebih sis nyobain tips-tips yang aku kasih, yang aku sharing, sis chat, kasih feedback, ternyata it works. Di jam 9 aja, jam 9 mau ke jam 10 tuh dia udah ngantuk banget, relax banget, dan gak lama. Dan dia juga kasih feedback kalau tidurnya itu nyenyak banget, enak banget, bangun-bangun itu fresh banget. Dan karena dia nggak bergadang lagi, secara otomatis laparnya itu nggak kumat. Udah nggak ada lagi tuh cerita lapar malam hari. Yang ada cerita drakornya nggak kelar-kelar, ketinggalan terus. Ups nih, aku dengar feedback itu bersyukur banget, happy banget, bisa bantu sis untuk ngelancarin progres journey-nya hidup sehat ini, journey fitnessnya ini. Itu aku senang banget, bersyukur banget. Sampai di sini kisahnya our sis. Memang simple, lebih singkat dari biasanya, lebih sederhana. Tapi aku always berharap sharing kali ini bisa bermanfaat juga buat my bro my sis lainnya. Karena aku percaya banyak juga yang ngalamin masalah yang sama kayak our sis. Oke my bro my sis, sekian sharing pengalaman fams hari ini. Atau lebih enak ngomongnya pada episode ini ya. Thank you banget udah nonton sampai detik ini. Makasih banget supportnya. Dan buat my bro my sis yang belum subscribe, bisa subscribe, like, dan share ke orang yang kalian sayangi. Siapa tahu bermanfaat juga. Ciao!